semua, kenalin, aku Guntur Samudra dengan NIM 269. Aku Dosefa Aziza dengan NIM 266. Aku Maira Brari dengan NIM 292. Aku Marsyanda Nabila Putri Arianto dengan NIM 288. Aku Ella Andresita dengan NIM 295. Aku Alia Syifa Rahmadiani dengan NIM 290. Aku Kinzara Najiada dengan NIM 285. Aku Simfoni Bergita dengan NIM 284. Kami mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nah, kami mau bahas sesuatu nih di podcast kali ini. Oh iya, podcast ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Internet of Things kami. Nah, buat yang lagi sedih, galau, atau yang lagi di rumah aja nih, daripada kalian bosan kan ya, mending dengerin podcast dari kami aja yuk. Pasti kalian penasaran banget gak sih hari ini kita bakal bahas apa? Jadi hari ini kita bahas tema yang spesial banget nih, yaitu tentang PHBS. Ada yang tahu nggak ya PHBS itu apa? Kalau mau tahu lebih dalam tentang PHBS, jangan kemana-mana dan tetap stay tune di podcast kami. Bentar dulu nih. Kalian pada tahu nggak sih kalau kita juga bisa mencegah COVID-19 dengan menerapkan PHBS loh? Wah, Tahu dong. Tapi kan masih banyak nih orang-orang yang belum nerapin PHBS itu. Jadi kita bakal kasih tahu ke kalian lebih detail tentang apa itu PHBS dan cara nerapinnya di kehidupan sehari-hari ini. Dari tadi bahas PHBS, ngomong-ngomong, kalian tahu nggak nih? Pasti kalian udah pernah denger kan istilah PHBS ini dari teman kalian, keluarga, orang di sekitar rumah, atau tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau tempat-tempat umum lainnya. Pasti kalian pernah dengar kan PHBS ini apa? Jadi, kepanjangan PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat dan dapat juga menjadi bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat. Jadi PHBS di rumah tangga itu ada 10 teman-teman. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah. Nah, habis dengerin info dari Guntur, aku juga mau nambahin nih soal manfaat PHBS. Manfaatnya ada banyak loh, diantaranya itu bisa mencegah penyakit infeksi, mendukung produktivitas, mendukung tumbuh kembang anak, serta dapat melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan. Untuk contoh di rumah tangga itu, yang pertama ada persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan. Kenapa sih harus tenaga kesehatan? Karena tenaga kesehatan itu merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, seperti bidan, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Sehingga keselamatan ibu dan bayinya lebih terjamin, maupun jika ada kelainan akan segera diketahui dan ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Lalu yang kedua ada memberi bayi ASI eksklusif. Bayi diberikan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. ASI mengandung zat kekebalan tubuh untuk menjaga imunitas. ASI juga dapat melindungi bayi dari alergi dan juga dapat memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Yang ketiga ialah melakukan penimbangan bayi dan balita setiap bulan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memantau tumbuh kembang bayi dan balita sehingga dapat dideteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dimiliki seorang bayi dan balita. Mengapa bayi dan balita perlu ditimbang setiap bulan? Penimbangan bayi dan balita dimaksudkan untuk memantau pertumbuhannya setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai dengan umur 5 tahun di posyandu. Yang keempat ialah melakukan penggunaan air bersih. Keberadaan air bersih sangatlah penting bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, salah satu indikator hidup bersih dan sehat adalah jika seseorang dapat menggunakan air bersih. Air merupakan kebutuhan dasar yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, minum, memasak, mencuci pakaian, mencuci alat masak,
mengepel lantai, dan lain sebagainya agar kita terhindar dari penyakit. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit loh. Nah, bakteri juga akan cepat berpindah ke tangan, apalagi saat kita makan. Kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit. Caranya gimana sih? Yaitu dengan menggunakan sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Dan yang keenam, yaitu menggunakan jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Nah, banyak banget nih manfaatnya. Jaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, yaitu tidak mengundang datangnya lalat ataupun serangga yang dapat menjadi sarang penularan penyakit. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Teman-teman suka lupa nih, jentik nyamuk si kecil mematikan ini suka bersarang di tempat-tempat yang kelihatannya bersih, tapi sebenarnya enggak. Salah satunya itu genangan air. Jika jentik ini dibiarkan, maka dapat terus berkembang dan menjadi nyamuk Aedes aegypti yang nantinya bisa menimbulkan penyakit demam berdarah dengue. Bahaya banget kan? Nah, karena jentik ini berbahaya banget, yuk kita lakukan cara membersihkan jentik-jentik di rumah. Cara yang dapat kita lakukan yaitu 3M+. Menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Yang kedelapan, makan sayur dan buah setiap hari. Selera setiap orang memang beda-beda sih. Mungkin beberapa teman-teman di sini kurang suka mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Tapi, mengkonsumsi sayur dan buah itu perlu banget. Bahkan dianjurkan minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran setiap harinya. Mengapa sih kita harus mengkonsumsi sayur dan buah? Karena sayur dan buah penting untuk tubuh kita. Pada sayur dan buah memiliki vitamin dan mineral untuk mengatur pertumbuhan tubuh, dan dalam buah juga mengandung serat yang tinggi untuk membantu proses pencernaan. Yang kesembilan adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik tidak memandang umur. Berapapun usia Anda saat ini, tetap banyak pilihan aktivitas fisik dan latihan yang bisa dilakukan dengan rutin demi tubuh yang sehat dan bugar. Manfaat kesehatan dari aktivitas fisik dapat segera diperoleh seperti mengurangi perasaan cemas, mengurangi tekanan darah, dan meningkatkan kualitas tidur, beberapa aspek fungsi kognitif, dan sensitivitas insulin. Manfaat lainnya adalah seperti peningkatan kebugaran kardiorespirasi, peningkatan kekuatan otot, penurunan gejala depresi, dan penurunan tekanan darah yang berkelanjutan. Namun, hal ini memerlukan beberapa minggu atau bulan dalam melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik juga dapat memperlambat atau menunda perkembangan penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes tipe 2, bahkan risiko kanker. Aktivitas fisik yang terprogram juga dapat mengendalikan berat badan dan mengatasi obesitas. Kemudian yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Mengapa disarankan untuk tidak merokok di dalam rumah? Rokok mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan Anda. Itu sebabnya asap yang dihembuskan para perokok atau disebut second hand smoke tak hanya berbahaya untuk perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Anggota keluarga Anda yang bukan perokok, termasuk anak-anak Anda, bisa terpapar zat berbahaya third hand smoke saat mereka menghirup, menelan, dan menyentuh permukaan benda terkontaminasi. Anak kecil dan bayi mungkin lebih beresiko juga karena mereka cenderung menyentuh permukaan apapun tanpa mengetahui bahayanya. Peran penerapan PHBS tentu sangat penting, karena pola ini akan membuat masyarakat jauh lebih kuat dan sehat, atau produktif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Beberapa efek positif yang akan didapatkan adalah mengurangi stres, meningkatkan energi, mengurangi risiko terkena penyakit, menjaga produktivitas, dan menjaga berat badan tetap stabil. Oleh karena itu, mari kita terapkan hidup bersih dan sehat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? You love